Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pertangyangan keluarga Seresot Martuba Medan, Distrik 29, Deli Serdang, dengan tema Hidup dalam Didikan Tuhan. Ngolu di bagasa panugunuguni debata. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat 1 dan 2 di Topa Hodoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 hingga ayat 15. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh
menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita angkat satu lagu pujian dari buku ND nomor 246 ayat 1 dan 2, Yesus Urupi Pamonang. Oras amang doho tinanami sudah nabo sebelum remaja sekolah minggu kita bertemu kembali dalam renungan pertanyaan kita pada malam hari ini yang diambil daripada Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 52. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kembali mempersekutukan kami, sekalipun dalam kondisi sulit yang kami hadapi, akibat COVID-19 yang melanda dunia ini, melanda negara dan bangsa kami, dan melanda sekeliling kami. Tetapi Tuhan masih mengizinkan kami disapa oleh firman. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman ini, kiranya menguatkan dan memampukan kami akan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan kita dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu,
Ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanannya jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua Yesus? Ini mungkin pertanyaan yang sulit. Saya mencoba memikirkan bagaimana perjalanan seorang ayah dan ibu membawa anak berusia 12 tahun pergi ke Yerusalem. Dikatakan perjalanan 1 hari, sekitar 81 mil katanya. Bayangkan seorang orang tua yang membawa anak umur 12 tahun untuk mengikuti perayaan hari besar orang Israel ke Yerusalem. Artinya yang mau dilihat nats kita bahwa Maria dan Yosef telah mencoba sebenarnya dari awal kelahiran Yesus mencoba memperkenalkan bagaimana tradisi agama yang benar, bagaimana kedekatan hubungan seorang manusia dengan Allah dengan perayaan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mau melihat ketika Yesus tidak bertemu, tidak kembali bersama dengan Yusuf dan Maria ke tempatnya. Ini kan lucu rasanya. Bagaimana perasaan seorang ayah, seorang ibu ketika anaknya tidak kembali bersama dengan mereka. Bagaimana perasaan mereka ketika anaknya hilang. Mungkin mereka akan menduga, anak saya diculik, anak saya kelaparan lah itu, anak saya dirampok lah itu, anak saya diperbudak lah itu. Kecemasan itu mungkin terjadi. Tetapi mereka melihat dan mencoba mencari Yesus bahkan sampai 3 hari. Mereka pasti membayangkan, waduh, bagaimana dia mau makan di Yerusalem, di manalah dia tidur, karena usianya masih 12 tahun, sekitar kelas 6 SD sekarang. Lalu Yesus setelah 3 hari bertemu dengan Yusuf dan Maria di bait Allah. Dari sini kita lihat amang inang dong saha porseaon bahwa Yesus itu usia 12 tahun sudah mau masuk ke dalam bait Allah
bertanya kepada para alim ulama, bertanya kepada tokoh-tokoh agama apa yang dia tidak tahu, bahkan dia mau menjelaskan apa yang mau diperjelas tentang apa yang dipertanyakan tadi. Semua pertanyaan dan yang dijelaskan oleh Yesus membuat orang semakin tercengang, heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Maka sebenarnya ketika Yesus masih muda, sudah mencukupkan dia menjadi seorang rabi, guru yang besar. Karena usia 12 tahun itu adalah usia menginjak, masih sangat-sangat rentan. Tetapi dia mampu bertanya dan menjelaskan firman Tuhan secara hukum Taurat. Begitu membuat orang tercengang dan para tua-tua. Maka dia berbeda dengan seusianya pada saat itu. Lalu ibunya mengatakan, melihat dia, lalu berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Dia sepertinya heran, bagaimana mungkin anak yang masih seusia ini menggurui seorang tua, penatua, alim ulama. Lalu ibunya mengatakan demikian, "Bagaimana mungkin engkau berbuat seperti itu kepada kami?" Jawabnya kepada mereka, "Apakah engkau mencari kami, mencari aku? Aku harus berada di rumah papaku." Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yang ketiga, ada ketaatan sekalipun Yesus telah memberikan orang terheran-heran, tercengang atas segala yang dia jelaskan. Tetapi kepatuhannya kepada orang tuanya, kepada Yusuf dan Maria, tidaklah terhalang sekalipun dia menjadi orang pintar. Kalau kita berbandingkan dengan sekarang ini mungkin berbeda. Anak-anak tidak sungkan lagi mengatakan, "Mama tidak tahu itu, Bapak tidak tahu." Apalagi kemajuan sekarang. Tetapi di sini Yesus ketika berdebat orang tercengang, ketika orang terheran-heran karena pengetahuannya, hikmatnya luar biasa, tetapi ketaatannya, kepatuhannya kepada Yusuf dan Maria tidaklah menjadi penghalang, tetapi hikmatnya menuntun dia menjadi anak yang taat dan semakin hormat kepada orang tuanya. Maka semakin besar Yesus, semakin bertambahlah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 52 tadi mengatakan semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini sekarang yang sering menjadi persoalan. Ketika kita semakin besar, ketika kita semakin kaya, ketika kita semakin merasa lebih diberkati daripada orang lain, apakah kita semakin mengasihi Allah? Apakah kita semakin mengasihi sesama? Karena contoh teladan yang Tuhan berikan kepada kita pada renungan malam hari ini mengatakan, ketika Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus menjadi teladan bagi kita. Maka pertumbuhan kita yang benar sebenarnya ketika kita semakin banyak bersekutu dengan Tuhan. Dari masa kecil kita, peranan orang tua tadi begitu besar untuk membesarkan anaknya. Sekalipun jauh dari Galilea ke Yerusalem, tetapi orang tuanya memperkenalkan tradisi agama itu, bagaimana Allah menyelamatkan bangsa itu pada hari raya Paskah. Yang kedua, hiduplah di dalam persekutuan firman Tuhan. Maka kita semakin bertumbuh
dan menjadi pertumbuhan yang baik, menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih mengasihi Tuhan, orang yang lebih akan mengasihi sesamanya. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh di dalam segala aspek supaya hidupnya semakin menjadi berkat bagi sesama. Itu yang dikatakan nats renungan kita ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kiranya kita semakin bertumbuh dengan baik, semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan telah menyapa kami di dalam firman. Ketika Yesus masih muda, Dia telah mau bersekutu dengan Engkau, mengantarkan menjadi pengetahuan baru bagi kami bahwa setiap pertumbuhan anak yang Tuhan berikan diawali dari rumah ibadah, supaya dia bertumbuh baik dalam hikmat, kepintaran, takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya akan pertumbuhan setiap yang Tuhan berikan kepada kami akan menjadi besar, menjadi semakin kuat, menjadi semakin takut akan Tuhan, menjadi sukacita bagi sesama kami. Itu yang Tuhan harapkan, seperti yang Yesus lakukan. Dia menjadi dikasihani Tuhan Allah dan mengasihani sesama. Demikian kami juga Tuhan, sekalipun karunia kami peroleh yang berbeda-beda, tapi Tuhan ingatkan semakin besar yang kami terima, maka semakin besarlah kemuliaan nama-Mu, semakin besarlah kasih kami kepada Tuhan Allah, semakin besar juga kasih kami kepada sesama. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190 ayat 1 tambah 3, Las Rohaku Situtu, dan setelah pujian ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh layak dan pantaslah ya Tuhan, Bapa kami puji dan kami sembah di sepanjang hidup kami. Allah yang telah memberikan nafas kehidupan kepada kami dan kesehatan. Bapa yang maha baik, pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama keluarga kami di ibadah perpanjangan keluarga Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, kasihani kami Tuhan, berilah kepada kami kekuatan untuk dapat melewati hari-hari kami yang begitu sulit, khususnya di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Begitu banyak tantangan yang kami hadapi, baik itu di bidang perekonomian, maupun ya Tuhan di bidang yang lain. Kami hanya dapat memasrahkan diri kami kepada Allah saja dalam kehidupan ini Tuhan.
Kami tidak meminta lebih ya Bapa daripada Allah. Kami hanya meminta ya Tuhan, kiranya Bapa memberi kekuatan kepada kami, agar kami dapat melewati hari-hari sulit ini Tuhan, dengan selalu taat dan setia kepada Allah, dan selalu berjalan di rel-rel kebenaran-Mu. Bapa yang Maha Baik, ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami, agar layaklah kami Tuhan mendapatkan berkat yang hanya daripada Allah saja. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat kami, seluruh jemaat kami, seresot HKBP Martoba Medan Tuhan, yang dalam keadaan sakit dan terbaring di rumah sakit. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kiranya kami mohon Tuhan, Bapa menopangkan tangan-Mu yang penuh kuasa ke atas mereka. Dan sembuhkanlah ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di Resort Martoba ini Tuhan, seresort Martoba Medan. Sembuhkanlah bagi warga-Mu yang dalam keadaan sakit. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa Tuhan, bagi para pelayan-Mu ya Tuhan, bagi para hamba-Mu yang melayani di jemaat-Mu, kiranya Bapa memberi kekuatan Tuhan, agar mereka dapat setia selalu melayani Allah dalam kesulitan apapun. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami yakin dan percaya Bapa akan memberikan yang terbaik pada kami. Cukupkan ya Bapa seluruh kebutuhan kami, khususnya kebutuhan anak-anak kami ya Tuhan di bidang pendidikan mereka. Agar Tuhan dapatlah ya Bapa nama-Mu semakin kami muliakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami akan dan percaya Bapa akan memberikan yang terbaik pada kami. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 319 ayat 1 dan 2, Tungsonang mudomau sabor nginon, sambil mengumpulkan persembahan. Antang yang mahita, pasahap pelian na tapapungon, tarupan ni dibata. Ali dibata manami na riban wagijang, horo haroran ni saluhut sileo-leo na denggan, do na saulibasa na mauliutus. Pasatay masyan na nileo mito hami pilihan na mito ho, sa jalo may gawi wab na hutus di julom. Pasu-pasu may jalara mau tiya sa huprahasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhai marohanami marhiti-hiti terdim, salam kedahami gurang misile holeo mitu hami, salam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin ramadok mahitari tangiang aliamanami.
Alia manami na di Banua Gijang, saya pinur badia magwarma. Saya Roma Harazon, saya sauk maloma ni roham di Banu Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matu hamis sadaro hanguluan siapare. Saya sama dosa nami songo pane sanami. Idosa ni dongan nomor dosa Tuhan. Unak kami tugiot tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Ai horona puna harazao. Dohot tagogon. Rodi hasangapon. Saliling gililinga. Amin. Idongani asli rohani itu hatta Yesus Kristus. Tolong ni rohani di bata mata. Doho persoalan itu di perbadia ma. Tok kamu selalu. Amin.